Selamat pagi, materi kita kali ini adalah tentang teori asam basa Arrhenius dan teori asam basa Bronsted-Lowry. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Ini ya, Svante August Arrhenius. Nah, dalam air mengion sebagai berikut. Ini contohnya larutan asam HXZ terionisasi menjadi X ion H+ dengan Z ion X-. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam. Nantinya akan dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah. Saya lanjutkan dulu sebelum kita ke contoh soalnya. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Di dalam air mengion seperti berikut ini. MOHX akan terionisasi menjadi MX+ dengan XOH-. Jadi bedanya kalau tadi asam selalu menghasilkan atau terionisasi selalu membentuk H+, kalau basa dalam air terion selalu menghasilkan OH-. Tidak boleh mengganti ya, OH nggak ada yang -2, -3 tidak ada, hanya OH-. Begitu juga tadi asam hanya H+. Berikutnya valensi basa yaitu jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa. Nah, ini contohnya tadi saya tulis lagi, HXZ menjadi XH+, H selalu plus, kemudian dengan Z X-. Nah, contoh pertama, jika ada asam klorida atau HCl, larutan asam klorida, maka ionisasinya, jika kalian tidak menghafalkan ini ya, anionnya, muatannya berapa, yang perlu kalian lihat terlebih dahulu adalah hidrogennya, H+-nya. Jadi kalau H selalu plus ya, maka dituliskan dulu H+, sehingga nah di sini kan tidak bermuatan ya, 0. Maka kalau di sisi kiri 0 tidak bermuatan, maka di sisi kanan juga harus 0. Maka kalau HCl terion menjadi H+ dengan Cl-. Gitu ya. Kalau sudah hafal sih ya nggak masalah, tapi ini untuk yang mungkin belum hafal kelas 10-nya seperti itu. Nah, ini larutan asam sulfat H2SO4. Nah, ingat setiap molekul asam ya terionisasi selalu menghasilkan dua jenis ion. Jadi hanya kation dan anion, tidak ada yang misalnya H2SO4 terus jadi HSO, tidak ada, tapi hanya dua jenis. Maka kita lihat kalau H2SO4 berarti H tadi selalu +1 kan, ditulis dulu H+ gitu ya. Nah, 2 ini artinya apa? Oh, berarti ion H+-nya ada 2. Berarti meneruskannya di sini. Nah, gitu. 2H+. Sisanya, nah berarti kan ini belum dituliskan adalah SO4-nya. Ditulis jadi 1 SO4. Muatannya berapa? Kalau hafal 2- Bu, ya sudah langsung tulis 2-. Jika tidak hafal, ingat yang tadi. Di sini 0, enggak ada muatan, maka di kanan juga harus 0. 2+ ditambah berapa supaya jadi 0? Nah, maka di sini 2- gitu ya. Yang ini juga begitu, H+, ada 3, berarti 3H+ dengan sisanya PO4. Nah, ini 3H+, berarti di sini 3-. Nah, untuk basanya tadi MOH(X) dengan OH-. Tadi kalau ini selalu menghasilkan H+, kalau basa selalu menghasilkan OH-. Tidak boleh mengganti muatannya ya, OH selalu minus. Maka kalau NaOH berarti
Kalau ingat langsung tulis ONA muatannya 1 Bu, ya udah tulis. Kalau nggak hafal, tulis dulu OH-nya selalu OH-nya selalu -1 ya, hidroksida -1. Berarti sisanya yang ini kan Na. Sama seperti tadi, 0 sama dengan gitu ya. Titik berapa muatannya ditambah -1 supaya jadi 0, maka di sini +1. Na+. Kemudian untuk AlOH3 berarti OH-nya ada 3, nah gitu kan ya. Jadi OH- bukan OH3- ya, tapi OH- dulu. Oh, ini dikurung ada 3, berarti sisanya adalah Al. Muatannya 3- ditambah berapa supaya jadi 0? 3+. Aluminium hidroksida. Penamaan kation anion biasa ya, tanpa menyebutkan jumlah ininya. Jadi kalau ini ya asam klorida, asam sulfat, seperti itu, H+ dibaca asam. Begitu juga yang ini, OH- itu hidroksida, Na+, OH- berarti natrium hidroksida. Yang ini aluminium hidroksida, tidak perlu ditambahi tri. Baik, kita lanjutkan teori yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Ini ya, yang pertama kali menemukan Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Nah, bedanya dengan Arrhenius tadi, bahwa teori asam basa Bronsted-Lowry tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain. Kemudian tidak hanya berupa molekul, tetapi dapat juga berupa kation atau anion. Nah, konsepnya asam basa Bronsted-Lowry seperti ini, bahwa yang dimaksud dengan asam pada teori ini adalah donor proton yang menyumbangkan proton. Jadi dalam hal ini proton adalah H+, istilahnya menggunakan proton. Sedangkan basa Bronsted-Lowry adalah akseptor proton atau penerima proton atau penerima H+. Jadi yang dibicarakan hanya H+, bukan OH-, tidak termasuk OH-. Nah, kita lihat di sini. Saya lewati dulu ya, ini terbalik slide-nya. Nah, ini dulu sebenarnya harusnya. Tadi bahwa asam itu adalah donor proton, kemudian basa adalah akseptor proton. Ya. Jadi asam setelah melepaskan proton, ini lepas berarti dia ada di sisi kanan ya, ruas kanan. Setelah melepaskan proton atau mendonorkan protonnya, dia akan berubah menjadi basa konjugasi. Sedangkan basa, yang dimaksud dengan basa adalah spesies atau zat yang menangkap proton atau akseptor proton ini, atau menerima proton seperti itu. Setelah menerima proton, dia akan berubah menjadi asam konjugasi. Oke, kalau saya tuliskan ini ya, ini tadi asam itu donor proton, basa akseptor proton, kemudian asam setelah melepas proton dia menjadi basa konjugasi, sedangkan basa setelah dia menangkap proton atau menerima proton dia menjadi asam konjugasi. Contoh soalnya yang pertama, tentukan basa konjugasi dari senyawa berikut. Ingat, kalau basa konjugasi pasangannya asam, gitu ya. Ini basa konjugasi berarti pasangannya asam. Maka kalau yang ditanyakan basa konjugasi berarti otomatis senyawa ini adalah asam. Nah, berarti yang ini. Maka kalau ditanyakan basa konjugasinya, kita tuliskan dulu. Nomor 1 CH3COOH. Jadi kan yang ini. Basa konjugasinya apa? Berarti kita lepaskan dulu protonnya. Nah, berarti sisanya adalah CH3COO-1. Nah, gitu ya. Jadi selalu jangan lupa melihat muatannya. Tadi soalnya CH3COOH itu netral, nggak ada muatannya. Karena dia melepaskan proton H+, berarti 0 dikurangi 1 kan gitu. Maka sisanya adalah CH3COO-1. Gitu. Kemudian nomor 2 HNO2. Nah, ditanyakan basa konjugasinya, berarti dia harus melepaskan proton dulu. H+, maka
adalah NO2 minus. Seperti itu. Ini penulisannya dibalik juga tidak apa-apa ya. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua, tentukan asam konjugasi atau asam konjugat dari senyawa berikut. Karena yang ditanyakan asam konjugasi, berarti senyawa ini pasti adalah basa. Oke. Tadi basa adalah senyawa yang menerima proton, berarti ini basa. H2O, dia menerima proton H+, maka menjadi H tadi 2 ketambahan 1 menjadi 3, O tadinya enggak bermuatan ditambah plus 1 maka menjadi H3O+, gitu. Kemudian yang nomor 2 CH3COO. Ini maaf ya, saya salah menulis soalnya. Nah, soal nomor 2 CH3COOH. Ini setelah dia menerima proton maka dia akan menjadi CH3COO, tadinya hidrogennya 1 sekarang menjadi ketambahan H menjadi H2, lalu karena tidak bermuatan maka sekarang menjadi H2 bermuatan plus 1. Nah, seperti itu contoh asam basa Bronsted-Lowry. Nah, sekarang kalau kita ke reaksinya, contoh soalnya seperti ini. Soalnya tentukan pasangan asam basa konjugasinya. Ada 2 soal. Soal yang pertama saya tulis seperti ini. Tentukan pasangan asam basa konjugasinya. Kita lihat yang di reaktan, yang di sebelah kiri. Kita lihat tentukan dulu pasangannya dulu. Dari senyawanya kita lihat ya, CH3COH dengan berarti yang ini. Karena kan unsur-unsurnya sama ya, ada CH dan O. Kemudian ini berarti pasangannya yang ini, karena ada H dan O, ini juga ada H dan O. Kita tuliskan dulu. Nah, pasangan yang pertama ini. Nah, kita lihat dari ruas kiri ke ruas kanan apa yang terjadi pada spesi ini. Spesi itu bisa molekul atau atom ya, itu istilahnya spesi. Dari CH3COOH menjadi CH3COO-, berarti apakah yang terjadi? Apakah dia melepas proton atau menarik proton? Kita lihat H+-nya di sini ada, di sini enggak ada. Oh, berarti yang ini melepaskan H+. Nah, sesuatu atau senyawa yang melepaskan H+ atau melepaskan proton namanya asam. Oh, berarti ini asam. Berarti pasangannya asam namanya basa konjugasi. Gitu. Yang kedua, nah ini berarti pasangannya ini H2O sehingga menjadi H3O+. Apa yang terjadi dengan protonnya? Tadinya hidrogennya 1, H+-nya atau protonnya 2, protonnya 2, sekarang menjadi 3. Berarti dia telah menerima H+. Gitu ya. Zat yang menerima H+ atau akseptor proton namanya basa. Berarti pasangannya ini adalah asam konjugasi. Seperti itu. Nah, berarti untuk soal yang nomor 2 ini berarti dengan ini ya kan, ada H, ada N. Oh, ini meskipun enggak ada H-nya berarti ada NO. Sedangkan ini ada C, ada H, ada O, yang ini HNO2 menjadi NO2- berarti melepaskan 1 proton. Berarti dia asam yang melepas proton tadi. Kemudian ini setelah melepas dia menjadi basa konjugasi. Kemudian CH3COOH menjadi CH3COOH2+, plusnya di atas ya. Berarti ketambahan proton, akseptor proton, berarti dia adalah basa, maka ini adalah asam konjugasi. Nah, seperti itu. Atau kalau dituliskan yang pertama ini pasangan asam basa konjugasi, bisa juga dituliskan seperti ini. Yang nomor 1 ya. CH3COOH berarti ini menjadi melepaskan H+ ini tadi toh, sehingga menjadi ini CH3COO-. Kemudian yang ini H2O
Karena dia basa, tadi memasukkan H+, memasukkan proton, menerima akseptor proton, maka dia akan menjadi H3O+. Seperti itu. Yang nomor 2 silakan kerjakan sendiri penulisan asam basa konjugasinya. Ya, nah sekarang saya kembali ke slide yang saya lewati tadi ya. Ini contoh berikutnya, ini ada NH4+ plus H2O menjadi seperti ini, yang berikutnya juga plus H2O seperti ini. Kita lihat, berarti reaksi yang pertama ini dari NH4+ menjadi NH3, berarti dia melepaskan H+ atau melepaskan proton. Berarti ini adalah asam. Betul ya? Kemudian H2O-nya berarti dia menerima H+, menerima proton. Jadi tambah H+ jadi ini, berarti dia adalah basa. Gitu. Kemudian reaksi yang kedua, ingat ya, H2O-nya basa. Yang ini NH3 menjadi NH4+, berarti dia menerima menerima proton, sehingga dia adalah basa. Sedangkan H2O-nya, H2O menjadi OH-, berarti dia melepaskan H+, berarti dia adalah melepaskan H+, berarti dia adalah asam. Nah, di sini catatannya, ternyata air dapat bersifat sebagai asam dan basa. Dibuktikan dengan ini, teori asam basa Bronsted-Lowry. Zat atau spesies seperti ini yang dapat bersifat asam atau basa disebut sebagai amfiprotik. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi.